Oke, kita udah sabar. Oke, saya mulai lagi ya. Ternyata 6 menit ya, membuang waktu untuk itu. Jadi kita ngomong kerjanya terapi ya. Jadi terapi di kita itu dibagi jadi dua ya Bapak Ibu ya, terapi biomedis dan terapi non biomedis ya. Dan semuanya itu tidak ada yang istimewa. Maksudnya tidak ada yang harus dijagokan gitu. Terapi biomedis itu segala-galanya. Enggak. Ya, terapi non biomedis enggak. Semuanya itu sama, harus berjalan seimbang. Jadi kalau dari sistemnya kita, kalau kita ngomong ya, katakan sama mata hati lah ya, yang terapi non biomedis. Nah, kalau yang dikerjakan sama dokter Ali apa? Saya itu mengerjakan hardware-nya, saya mengerjakan itu si otaknya, organ otaknya sama fungsi-fungsinya saya beresin. Oke. Nah, lalu yang dikerjakan non biomedis apa dok sama mata hati? Ya mata hati yang melatih. Contohnya apa? Kayak kalau Bapak Ibu ketemu orang stroke gitu loh. Orang stroke kan sudah kadung apa namanya pansui atau lumpuh gitu ya, makanya dilakukan terapi rehabilitasi medik, dilatih biar bisa lagi. Nah, yang latih itu terapis itu, lah itulah orang mata hati non biomedis itu. Yang mengerjakan yang melatih, ayo ngangkat satu dua itu mata hati yang mengerjakan. Nah, tapi yang beresin di otaknya, yang nyambung kabelnya itu nanti saya, itu terapi biomedis, itu bedanya. Ya, sana ya. Lo kok jadi emosi lagi loh? Enggak kok. Baru ingat ya, kok nadanya tinggi lagi ya. Ya, ya. Nah, yang mau kita benerin ya Bapak Ibu ya, sekarang yang kita langsung ke inti masalah ya. Ini slide-slide-nya ya. Jadi gangguan bicara atau komunikasi itu ada dua Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma masalah ngomong, nonverbal juga bisa. Itu dan itu termasuk komunikasi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Yang namanya komunikasi itu bisa verbal, bisa nonverbal. Nah, yang dianggap orang sekarang ini, ya kalau yang verbal itu dianggap yang umum dok. Iya, tapi non verbal itu juga bisa selama dia bisa apa sih maksudnya komunikasi itu membagikan ide ke orang lain, tapi orang lain mengerti. Nah itu namanya komunikasi. Jadi kalau verbal saya baca ya gangguan komunikasi verbal di mana anak bisa bicara, ngomongnya bisa dok, tapi bicaranya itu tidak digunakan untuk komunikasi dok. Misalnya apa ya ini membeo, ekolali, dan berbicara dalam situasi yang salah, yaitu gremeng, ngomong-ngomong sendiri, dok. Nah, inilah nanti yang akan kita cari bagian mana yang bikin error dan bagaimana caranya membetulkannya. Kira-kira seneng nggak ya? Dikasih tahu ya. Membetulkannya gimana, dok? Ya, kalau kita ngomong software ya pakai suplementasi, tapi kadang-kadang kalau kasusnya cuma masalah suplementasi aja, disuplementasi sudah membaik. Tapi kalau kasusnya bukan suplementasi, harus dilakukan terapi. Salah satunya dengan terapi kombinasi antara terapi Bicom dan terapi non biomedis yang lain. Tergantung kebutuhannya dia. Ada yang kita lakukan fisioterapi, ada yang kita lakukan terapi bicara, ada yang lakukan okupasi, ada yang sensori integrasi. Depend on gangguannya ada di mana. Oke. Kalau non verbal sebaliknya, yaitu dari hal-hal sederhana seperti kontak mata. Kontak matanya jelek minimal. Tidak memahami bahasa tubuh, ya, sampai dengan terlambat bicara atau sama sekali tidak bisa berbicara. Nah ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Mantap ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dok, topiknya apa? Gangguan bicara komunikasi seperti apa sih? Ini loh. Dia terlambat atau sama sekali tidak dapat berbicara, menggunakan kata-kata tanpa menghubungikannya dengan arti yang lazim digunakan. Ya, oke lah, ngomongnya gak jelas ya. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh dan hanya dapat berkomunikasi dalam waktu singkat, tidak bisa lama-lama yang ngomongnya ya. Bahasa tubuhnya juga salah kadang-kadang ya. Kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain, bahasa planet. Langsung, oh iya itu anak aku itu. Ya, tidak mengerti atau tidak menggunakan kata-kata dalam konteks yang sesuai. Ya, tidak bisa memakai kata dengan tepat ya. Ekolalia, meniru atau membiu, menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa tahu artinya, ini biasa diulang-ulang gitu ya. Bicara monoton seperti robot, bicara tidak digunakan untuk komunikasi, mimiknya datar. Jadi inilah semua yang nanti akan kita cari. Jadi ini beda ya, kalau kita lihat ya beda sama yang ada di ATEK, beda kan? Nah ini kita lihat yang berbeda, yang nggak ada di ATEK. Dan kadang-kadang kita ketemu di orang tua,
Dok, nilai ATEK-nya tuh sama, Dok. Tapi anaknya progres. Ya ini yang progresnya progres di sini nih, yang nggak dinilai sama ATEK itu. Ya ini yang mau kita kerjakan. Jadi jangan hanya berpatokan dari nilai ATEK. Banyak ya, kalau karena kita punya WhatsApp group ya, orang tua juga tiap minggu lapor di sana ya. Nilai ATEK-nya naik, Dok. Tapi kata orang tuanya anaknya progres. Iya, ATEK itu hanya panduan semata-mata. Ya gitu doang. 77 pertanyaan tadi. Dan yang penting adalah yang ini kan, ATEK itu jangan dianggap ATEK itu segala-galanya. Jangan dianggap kalau ATEK-nya 0 itu berarti anaknya sudah normal. Belum tentu. Karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dinilai oleh ATEK. Tinggal kita cocokkan bagian tadi bermasalah atau tidak bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya anggaplah sudah selesai. Tapi kalau masih bermasalah, misalnya ada nggak kalimat di ATEK yang bicaranya monoton seperti robot? Nggak ada kan? Nah, berarti anakmu kalau nilai ATEK-nya 0, sudah ngerti semua, tapi bicaranya masih kayak robot, ya anakmu berarti masih bermasalah. Ya, ngerti ya maksudnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kita lihat kan di fungsi bicara itu ada 3. Ya. Nomor 1, ya ini kan kita ngomong hardware ya. Fungsi motor bukan bicara, itu motoriknya itu kita lihat ya. Melihat posisi tubuhnya dan cara berjalannya, koordinasi gerakan motoriknya, kasar dan halus, otot-ototnya, koordinasi gerakan mulut. Ini anatomi semua ya, posisi mulutnya ya. Ngomongnya bener nggak ya, air liurnya netes terus enggak, ini keadaan undermetilasi, menelannya gimana, mengunyah struktur mulut, ini yang kita lihat yang bukan hubungannya dengan motor bicara, motorik bicara. Kemudian kita lihat dari fungsi motor bicaranya ya, kemampuan dan usaha dalam proses bicara, seperti deviasi dalam prosodi, kecepatan, ngomongnya ngebut, volume suaranya gimana, intonasinya bagaimana, nah ya, lancar nggak bicaranya, hiper atau hiponasality. Terus bahasanya aneh-aneh ini kan ngambil dari buku ya. Diodokinesis bicara, diodokinesis ini kayak gangguan bicara ini, kayak harus terapi. Seperti pengulangan tuh ya. Kemauan dan usaha secara spontan, baru kemudian kemampuan artikulasi dan fonologi. Jadi ini sebagian memang sudah dikerjakan oleh terapis non biomedis. Nah, tugasnya kami membantu melihat gangguan ini di tempatnya, di CPU-nya itu di bagian mana. Itu yang mau kita betulkan. Ya. Jadi yang mereka sudah lakukan, oh ini di sininya dok, suaranya tidak bisa kenceng dok. Oke, kita lihat kenapa suaranya tidak kenceng. Ternyata nafasnya pendek. Oke, kita latih pernafasan misalnya. Ya, gitu. Lanjut ya. Bisa disebabkan oleh gangguan pada masalah memproduksi kata-kata karena motorik mulut, gangguan pada pendengaran sehingga tidak bisa mendengar kata, apalagi mengingat kata-kata dengan jelas. Nah, dengernya kecepatan nih dok, yo nangkepnya nggak jelas, bisa. Dok, telinganya tuli, dok. Tulinya apa? Tuli genetik, memang tuli atau tuli konduktif karena ketutup kotoran telinga. Misalnya. Kalau dia telinganya nggak bisa mendengarkan, ya otomatis dia nggak bisa berbicara, nggak bisa tahu apa yang dia omongin. Ya sama ya. Atau budek sesaat, dok. Budek sesaat karena alergi, ya tubannya nutup, dok. Kayak kita naik pesawat tiba-tiba kupingnya nutup, atau kita pilek, tiba-tiba kita budek. Ya enak ngomong budek dibandingkan tuli, ya mantep. Dok. Ya. Nah, budek itu tuli ya. Ya sama ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada gangguan bicara, untuk memastikan tidak ada kelainan anatomi, biasanya kita suruh periksa pendengaran. Ya, itu cek di THT, tuli atau tidak tuli. Kemudian fungsi pendengarannya sudah berapa persen, ya menurun atau tidak. Ya. Tidak memahami arti kata-kata dan mengasosiasikan dengan situasi, dan lingkungan tidak mendukung anak termotivasi berbicara atau mengembangkan kemampuan bicaranya. Oke. Bila penyebabnya gangguan pemrosesan suara atau kata, termasuk gangguan motorik mulut, biasanya di dalam terapi bicara akan ditangani dengan pendekatan tertentu. Terapi bicara, ya, disuruh berenang, disuruh meniup. Yang aku sering disuruh meniup, ya, ayo latihan meniup. Ya, pakai sedotan, pakai macam-macam, ya sudah bisa nyedot belum ya nafasnya. Nah ini ya pendekatan itu beberapa blowing atau oral motorik yang lain ya. Ini yang biasanya dikerjakan oleh di terapis non biomedik. Biasa kalau kita lihat
Oke, kapasitas paru-parunya berapa, energinya berapa. Ya saling menunjang lah Bapak Ibu, ya saling menunjang. Lanjutkan. Tanda-tanda speech delay. Wah, jadi kalau kita ngomong ini jangan ngomongin cuma autis ya Bapak Ibu. Ini untuk semua kasus ya, karena prosesnya sama. Dari awal kan saya ngomong, saya tidak pernah mendiagnosa anak saya itu autis, tapi kelainannya di mana? Kelainannya speech delay dok. Oke, ciri-cirinya apa? Speech delay itu belum bisa berceloteh pada usia 15 bulan dok. Belum dapat bicara pada usia 2 tahun, tidak dapat berbicara dalam kalimat pendek pada usia 3 tahun, kesulitan dalam memahami arahan orang lain dok, pengucapan dan artikulasi yang buruk ketika bicara, kesulitan dalam membentuk kalimat, hanya dapat mengucapkan banyak kata tanpa membentuk kalimat dengan arti yang dapat dimengerti. Nah inilah tanda-tanda dari speech delay. Jadi nggak bisa ngomong ya, yang bawahnya juga penting. Oke, sekarang kita ngomong tentang gangguan apa? Bicara sudah ya, sosialisasi. Ya. Kotak matanya jelek dok, ya hanya fokus pada satu mainan, tidak tidak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, ya itu gangguan sosialisasi. Caranya gimana dok? Ya, kalau aku tak cek gangguannya di mana. Dan ini gampang ya, biasanya gangguannya di software. Gangguannya software ya, bahan bakunya tidak ada, bahan baku yang membentuk hormon ya. Yang dibutuhkan itu hormon, biasanya hormon oksitosin. Ya. Ini doang. Gampang ini, terapinya gampang banget. Gangguan sensori. Waduh, gangguan sensori ini topiknya lagi hot-hotnya ini. Udah berapa minggu nih, minggu ngajar tentang Seven Senses ini. Tolong Bapak Ibu nonton ya. Nah, saya dengarkan itu dengan berpikir, oke, kalau gangguannya di sini apa yang mau saya perbaiki ya? Kalau gangguannya di situ apa yang saya perbaiki ya? Jadi kurang lebih seperti ini loh. Kalau gangguannya itu di perabaan, ya ini pasti anaknya tidak mau atau tidak suka disentuh. Menghindari kerumunan orang, tidak menyukai bahan-bahan tertentu. Ini anak yang suka buka baju, suka main air, ya ini. Tidak suka rambutnya disisir, bereaksi berlebihan terhadap luka kecil, ya. Tidak betah dengan segala hal yang kotor. Nah inilah sudah kalau ada salah satu, salah dua, salah tiga, apapun contohnya mirip-mirip ini, Bapak Ibu langsung tahu berarti anakku ada gangguan sensori, terutama di sensori perabaan. Nah, nanti untuk detailnya, untuk jelasnya, silakan nonton di YouTube, di videonya Ibu Mingve. Nah, saya nanti mau benerin, mau menunjukkan ke Bapak Ibu. Kenapa anak ini tidak menyukai bahan-bahan tertentu? Kenapa anak ini selalu sukanya buka baju, sukanya main air? Ya karena anak hipersensori, salah satunya karena dia alergi, ya, alergi sama bahan baju, sama chemical, ya nanti kita terapi. Nah kalau menghindari kerumunan orang dok, mungkin anak itu lagi panik, ya, bisa aja, ya kan tergantung hasilnya, macam-macam, ya Bapak Ibu ya. Jika ini sensorik pendengaran, mudah teralih perhatiannya ke suara-suara tertentu yang bagi orang lain dapat diabaikan. Nggak penting dia dengerin ya. Takut mendengar suara air ketika menyiram toilet, suara air hujan, ya, suara vacuum cleaner, hair dryer, suara gonggongan anjing. Bahkan cuma anjing tertentu, ini buku ya, cuma anjing yang itu dok, kalau anjing yang lain nggak apa-apa ya. Ya memang kadang-kadang ada frekuensi yang lain ya. Dan bahkan suara detik jam, menangis atau menjerit berlebihan ketika mendengar suara yang tiba-tiba. Ya. Senang mendengar suara-suara yang terlalu keras. Ini orang hipo ini kalau ini hiposensori ini kalau mendengar suara-suara yang terlalu keras. Sering berbicara sambil berteriak ketika ada suara yang dia tidak suka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu anaknya punya masalah seperti ini langsung tahu. Oh, gangguan anak saya itu di sensori pendengaran, dokter. Ya, nah, tugas saya beresi sensori pendengaran. Tak cari nanti kenapa dia hipersensori, kenapa dia hiposensori. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, itu yang saya benerin. Ya, pakai program. Dan rata-rata nanti saya lihat bisa nggak dibenerin dengan cara yang paling murah. Apa paling murah? Suplemen. Nah, nanti kalau yang pakai khusus, ya pakai Bicom. Ya, pakai Bicom lebih sulit ya, karena harus di tempat kami. Artinya yang punya Bicom kan nggak banyak ya. Kok maksud di tempat kami gimana dok? Apakah nggak bisa di tempat lain? Apa mereka tahu? Aku nggak ngomong ya. Aku cuma nanya ya. Apa mereka tahu ya? Programnya kayak apa ya? Aku nggak tahu lah ya. Ya, dicoba boleh lah ya. Ya namanya orang belajar. Saya juga dulu juga belajar.